Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya mau share kegiatan saya hari ini. Saya mau bikin pizza ya. Ini udah beberapa kali saya bikin. Dan ini saya recook dari resep Atta Naufal ya. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan terigu 300 gram, air 150 gram, telur 1 butir, terus minyak goreng 2 sendok makan, gula 1 sendok teh, garam sejemput, dan ragi itu 1 sendok teh. Untuk memastikan raginya ini masih aktif atau udah mati ya, jadi saya mau campurkan dulu sama air dan gulanya ya, karena kita harus pastikan dulu, khawatir raginya ini udah mati karena bisa membuat adonannya itu enggak ngembang atau bantat. Tapi kalau misal raginya itu baru buka dari kemasannya, itu bisa dipastikan raginya masih aktif dan tanpa dicampur air dulu pun itu bisa ya. Kalau saya segitu, cuma karena ini udah dibuka dan udah dipakai ini untuk ketiga kalinya, jadi saya pastiin dulu raginya itu masih aktif atau udah mati. Alhamdulillah ini baru beberapa menit, ternyata di raginya itu udah mulai mengeluarkan busa-busa atau udah ada tanda bahwa raginya itu udah masih aktif. Jadi saya mau langsung bikin adonan buat pizzanya ya. Ini udah ketiga kalinya saya bikin pizza pakai resep dari Atta Naufal, dan saya juga pernah recook dari beberapa resep beliau. Ternyata itu bikinnya gampang dan hasilnya juga memuaskan. Silahkan bisa dicoba sama bunda-bunda di rumah. Sebenarnya ini udah dari kemarin yang mau bikin, cuma karena nggak sempet dan anak-anak itu udah nanyain terus kapan sih Mi bikin, kapan bikin gitu. Kalau pengen cepet sih ada ya jalan ninjanya, yaitu ya harus beli, cuma kan harganya mahal. Lebih baik kita bikin sendiri dengan modal sedikit, makannya lebih puas, dapatnya juga lebih banyak. Kita bisa makan satu keluarga. Dan rasanya menurut saya itu nggak jauh-jauh beda ya sama yang biasa dijual di luaran. Yang penting bahannya kita udah lengkap, insya Allah itu udah enak banget. Nah, ini saya mulai ulen ya, saya coba ulen pakai tangan, dan ternyata setelah beberapa menit ternyata saya nggak bisa ya ulen pakai tangan, karena saya tipe-tipe orang itu yang nggak begitu kuat kalau soal ngulen adonan kayak ginian. Jadi saya beralih ke mixer. Nah, ini udah cukup. Jadi sekarang saya mau tutup pakai kain bersih. Saya diamkan atau saya tunggu sampai adonan itu mengembang. Alhamdulillah ini udah beberapa menit, ternyata adonannya itu ngembang. Sekarang saya mau kempis-kempiskan dulu biar udara yang terperangkap di dalam itu keluar semuanya ya. Nah, ini saya menggunakan sedikit minyak biar pas mipihin adonannya itu nggak lengket di tangan ya. Dan untuk piloyangnya juga saya pakai sedikit minyak
Sebenarnya nggak pakai minyak juga nggak apa-apa ya. Kemarin saya waktu bikin itu nggak pakai olasan minyak ataupun mentega, dan itu nggak lengket, cuma buat ngepipihinnya itu agak susah, jadi saya pakai sedikit minyak. Nah, kayak gini. Anak soleh. Nggak ke kakak main aja tinggal baik-baik. Nah, sebelum saya oven adonannya, saya panasin dulu ovennya ya, selama 10 menit di suhu 100 derajat celcius. Nah, ini dapatnya 4 loyang, tapi nggak langsung saya oven, saya diemin dulu sebentar. Dan sambil nunggu ovennya itu panas, saya siapin dulu untuk toppingnya. Untuk toppingnya ini sesuai selera, jadi nggak ada patokan khusus untuk toppingnya. Dan sausnya saya menggunakan saus bolognese yang untuk spaghetti itu loh. Tapi bisa diganti juga dengan saus cabai atau saus tomat, atau bisa juga dengan saus buatan sendiri yang untuk pizza itu. Tapi saya sendiri biar lebih praktis juga, saya menggunakan saus spaghetti yang bolognese. Selain menggunakan sosis, bisa juga menggunakan ikan tongkol, tapi sebelumnya itu direbus terus ditumis dulu. Kalau saya sendiri sih ditumis dulu pakai bawang bombay untuk menghilangkan bau amisnya juga. Itu nggak kalah enak banget. Kemarin saya sempat bikin juga, kejunya itu menggunakan salah satu merek. Di situ udah tertera ya dengan sensasi mozzarella gitu. Ternyata pas di oven itu nggak meleleh, cuma kering doang. Dan sekarang saya coba menggunakan perfetto. Ini yang kemasan 250 gram. Kemarin saya belinya di Shopee dengan harga 28.000. Nah, sekarang saya lanjut untuk memasukkan ke oven. Untuk ovennya saya setting di suhu 180 derajat selama 20 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven kita masing-masing ya. Nah, ini anak-anak udah bolak-balik masuk dapur nanyain terus kapan matangnya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai, udah matang, belnya juga udah bunyi. Sekarang saya mau keluarin dulu ya. Nah, ini udah saya pindahin ya. Sekarang kita potong. Ini nih hasilnya. Oh, tuh, untuk rotinya ini lembut banget ya. Mau adek? Nah, ini hasil bikin cemilan hari ini. Tadi itu dapatnya 4 loyang. Ini udah ada 2 loyang ya. Tadi 1 loyangnya udah dimakan sama anak-anak, dan satunya lagi itu lagi di oven. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semua ya ovennya, dan udah dimakan juga beberapa potong.
Jadi menurut saya untuk resep kali ini, menurut saya itu rekomen banget. Ini untuk tekstur rotinya itu empuk ya, saya suka banget. Udah beberapa kali saya recook dan hasilnya itu sama ya. Terima kasih ya yang udah klik video ini dan nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.